Ada tiga hal. Kalau Anda mau berkelimpahan secara materi uang, ingat kita butuh buat beri. Kenapa? Kita harus mimpi besar supaya bisa dibagi-bagi. Kenapa kalau mimpinya kecil, buat diri sendiri aja kurang. Mau jadi manfaat. Tiga hal yang boleh Anda pelit, kita pelit, gak boleh tiga. Semakin kita pelit, semakin melarat, semakin sengsara. Yang pertama, ya, gak boleh dihemat uang yang buat kesehatan diri. Apalagi pelit buat kesehatan diri. Semakin kita pelit sama kesehatan diri, semakin sengsara kehidupan kita dan keluarga. Buat kesehatan diri termasuk kesehatan badan, tubuh, pikiran, dan hati batin. Ya. Belajar, terus belajar. Itu juga bagian dari kesehatan jiwa dan pikiran kita, mental dan spiritual. Jangan pernah buat badan, buat apa istilahnya makanan apa buat kesehatan. Jangan pernah pelit. Yang kedua, jangan hemat apalagi pelit uang yang buat orang tua kita. Semakin kita hitungan, semakin kita hemat, gua aja kurang nih. Bagaimana gua kasih nyokap gue, bokap gue. Semakin Anda pelit, semakin Anda hemat, akan semakin susah juga rezeki yang masuk. Ada berapa? Ada. Angkat tangan yang masih punya ibu di sini. Ibu di rumah. Makmurkan ibumu. Ya, pemirsa juga makmurkan ibumu. Kalau ada seseorang yang nasibnya masih ngelangsak, masih susah, masih ruwet, ya, nasib itu dari ibu, nasab dari ayah. Berarti kalau nasibnya masih ruwet, masih sumbul, masih melarat, ada masalah dengan ibunya. Karena garis dari ibu, nasab dari ayah. Maka perbaiki hubungan dengan ibu. Makmurkan ibu. Mumpung ibu masih ada. Saya nggak punya ibu. Satu-satunya yang saya miliki waktu beberapa bulan lalu adalah ibu mertua. Tapi beliau juga sudah pulang. Mumpung masih ada, makmurkan. Gak usah besok. Jangan kasih Al-Fatihah kalau buat orang yang masih hidup. Al-Fatihah. Kasih hadiah. Kalau orang meninggal baru kasih Fatihah. Tapi yang masih hidup kasih hadiah. Ya, jangan pelit buat ibu. Dan yang ketiga, jangan kamu hemat apalagi pelit yang buat belajar. Upgrade diri kita. Bagi punya anak, yang punya anak, sekolahkan, ya. Jangan hitung biaya. Insya Allah dapat. Bismillah. Dapat. Dan buat diri kita yang nggak sekolah, tetap harus belajar. Ini yang namanya belajar. Ada seminar, ada workshop, ada juga training. Dan ketika belajar, itu investasi sebenarnya. Kita bukannya bayar, tapi investasi. Bang ini kenapa ilmu harus bayar? Saya ilmu gak pernah saya jualkan ilmu saya. Saya belasan tahun, puluhan ilmu saya bara dulu, baru balik ilmu timur kita di luar sini. Saya belajar hipnosis, hipnoterapi, ya, neuroscience, main power, kekuatan pikiran. Setelah saya rasa cukup kembali ke timur, bukan belajarnya lumayan, ya kan? Ya.
saya kembali ke timur berburu mana-mana sehingga saya mau dengan ayah guru. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, ilmu itu nggak akan yang kita bahasa bukan kita beli, kita investasi. Itu nggak akan pernah hilang. Maka saya bisa mahal ya karena saya punya ilmunya. Tapi saya nggak mau jual-jualikan. Kalau dibilang ilmu ini mahal enggak? Ya memang mahal. Karena anda mahal, anda berharga. Sedih. Tapi bukan ilmu yang saya jual-jualikan. Ilmu itu adalah punya Allah, titipan Allah. Ilmu ini bekal saya di keabadian. Yang saya tidak boleh kasih semua. Anda juga begitu kalau punya ilmu sesuatu adalah ada dua hal, ekspertis dan waktu. Ekspertis itu keahlian Anda. Anda bisa ahli di bidang ini, itu perjalanan bertahun-tahun dan itu nggak boleh dikasih gratis orang. Murah aja jangan. Dan waktu yang diberikan. Anda punya ekspertis, kasih orang, waktu itu nggak pernah bisa rewind. Artinya ketika Anda harus bersama orang yang dicintai, tapi Anda meluangkan waktu buat orang itu harus dihargai dan itu mahal. Setuju? Jadi kalau Anda lihat saya, kenapa bangun ini selalu ada biayanya? Bukan buat saya. Itu buat Anda menghargai dirimu sendiri. Kalau Anda mintanya gratisan terus, maka Anda juga dihargai murah kehidupannya. Dan ada pertukaran energi. Sejak zaman Rasulullah kita diajarkan ketika ada di majelis seperti ini. Pernah lihat ada protokol amal itu? Infak. Nah itu pertukaran energi kita. Jadi jangan pelit sama diri. Ya. Mau berkelimpahan, lakukan itu. Insya Allah itu akan membuka jalur kekayaan. Kita wajib kaya, kita wajib memberi biar bisa memberi kepada makin banyak orang.